Selamat pagi anak-anak, Shalom. Hari ini kita bersyukur bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia selalu ada di setiap kehidupan kita, baik waktu kita sedih maupun waktu kita senang. Ada Tuhan yang tak pernah jemu-jemu berada di sisi kita. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Anak-anak, hari ini kita juga mau belajar satu lagu KPPK yang mengatakan, meskipun batang-batang pohon di seluruh hutan menjadi pena, lalu kemudian semua orang menjadi penulis, dan langit dari timur ke barat menjadi kertasnya, tidak akan muat untuk menceritakan, untuk menuliskan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita nyanyikan kasih Allah amat besar.
Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur jika hari ini kita berjumpa lagi di acara sekolah minggu kita ya, di kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah biarlah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang didengarkan oleh kami semua, bahkan anak-anak-Mu saat ini, mereka juga boleh memuliakan Tuhan melaluinya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, Lause Yasmin mau tunjukkan sesuatu ya. Coba lihat di layar. Itu ada satu gambar bentuknya cube begitu ya. Dan kalian rasanya pasti beberapa orang pernah memainkannya. Ya, ada yang memutar ke kiri, memutar ke kanan begitu ya, sampai membentuk warna yang sama. Nah anak-anak, ketika kalian memainkan itu dan berhasil menyelesaikannya, bagaimana perasaan kalian? Wah, senang Lause. Ya, betul sekali. Pasti senang. Kenapa? Karena berhasil menyelesaikan satu pekerjaan yang rasanya sulit sekali ya untuk diselesaikan. Tapi anak-anak, ada satu sukacita ketika kalian berhasil menyelesaikannya. Anak-anak, di dalam firman Tuhan, waktu itu juga Musa disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan bersama orang Israel untuk membuat kemah suci. Dan Tuhan sudah menyuruh Musa dengan beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan. Ya, harus membuatnya dari mana, bentuknya seperti apa, meletakkannya di mana. Nah, waktu minggu lalu, rasanya kalian masih ingat ya, waktu membuat kemah suci anak-anak, tentunya ada perabot-perabot yang harus disiapkan. Kalian masih ingat paling tidak salah satunya saja. Apa yang harus disiapkan? Ayo apa? Ayo, ada yang tahu? Wah, betul anak-anak. Waktu itu ada meja perjamuan. Betul sekali. Itu adalah perabot yang harus dibuat, dikerjakan menjadi satu bagian di dalam kemah suci.
Dan saat ini anak-anak masih ada perabot yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dibuat. Apa itu? Mezbah korban bakaran. Dan bukan hanya mezbah korban bakaran, masih ada satu lagi. Tapi kita mau belajar dulu, apa sih itu Lose, mezbah korban bakaran? Kalau berbicara mezbah korban bakaran anak-anak, itu pasti ada hubungannya dengan penebusan dosa. Ya, berbicara dosa umat Israel yang dilakukan saat itu. Dan harus ada satu penebusan. Bagaimana cara melakukannya? Harus mempersembahkan korban. Dan waktu itu Tuhan meminta Musa untuk membuat korban mezbah korban bakaran. Nah, anak-anak akhirnya Musa pun mengikutinya. Mezbah korban bakaran ini dibuat. Bentuknya kotak anak-anak. Ukurannya lebarnya sekitar 2,2 meter. Dan tingginya itu sekitar 1 meter. Wah, rasanya cukup besar ya. Bentuknya kotak dan ukurannya 2,2 untuk lebarnya, tingginya 1 meter, kurang lebih. Nah, anak-anak kenapa bentuknya kok harus besar? Nah, berbicara tadi tentang korban, nah itu berfungsi untuk menjadi tempat binatang-binatang yang akan dikorbankan anak-anak. Sehingga tempatnya itu cukup. Makanya bentuknya kenapa lebih besar dari perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci. Dan di setiap sudutnya anak-anak ada tanduk di situ. Loh, fungsinya apa loh? Kok harus ada tanduknya? Nah, untuk mengikat binatang-binatang yang dijadikan korban anak-anak. Nah, ternyata ribet banget ya. Tapi Musa mau melakukannya enggak? Ya, Musa dan bangsa Israel mau melakukannya. Musa dan orang-orang Israel mau mengerjakannya. Apakah hanya berhenti di situ saja? Tidak anak-anak. Ternyata Tuhan juga menyuruh mereka untuk meletakkan gelang-gelang di setiap sudutnya. Ada gelang-gelang yang tembaga seperti itu anak-anak dibuat di setiap sudutnya. Tujuannya untuk apa? Nah, supaya mezbah itu tidak disentuh langsung anak-anak. Tetapi mezbah itu dimasukkan kayu lewat gelang-gelang itu dan orang-orang saat itu tidak boleh menyentuh langsung. Kenapa? Karena itu kudus sifatnya. Ya, jadi anak-anak ternyata rumit sekali perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun mezbah korban bakaran saja. Dan bukan hanya korban bakaran, bukan hanya mezbah korban bakaran. Tetapi Tuhan juga mengingatkan Musa, buatlah, apa ya kira-kira ya? Ada ide enggak ya? Kira-kira waktu itu Tuhan menyuruh mereka buat apa ya? Ya, mereka harus membuat bejana pembasuhan. Apa itu bejana pembasuhan, Lose? Kalau berbicara pembasuhan anak-anak, berarti itu berfungsi untuk membersihkan diri. Paling tidak membersihkan tangan dan juga kaki. Jadi waktu itu ketika orang masuk ya ke dalam kemah suci itu anak-anak, mereka tidak boleh asal sembarangan masuk. Dan harus dibuatkan yang tadi itu ya, bejana pembasuhan. Bentuknya lingkaran seperti itu anak-anak, ya. Bejana seperti itu agak besar ya, dan itu diisi air di dalamnya. Jadi ketika orang datang anak-anak, mereka harus membasuh tangannya, membersihkan tangannya dan juga membersihkan kakinya. Itu yang dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan menyuruh Musa dan orang Israel waktu itu untuk membuat bejana pembasuhan tersebut. Dan siapa yang bisa masuk ke dalam kemah itu anak-anak? Tidak sembarang orang anak-anak. Ya, hanya para tua-tua saat itu yang dipercayakan untuk kemah suci. Ya, itu yang bisa masuk ke dalam kemah suci itu dan mereka harus ngapain? Harus bersihkan tangan dan bersihkan kaki. Emang apa yang terjadi kalau misalnya para imam ini tadi yang masuk ini tidak membersihkan kaki dan tangan? Tuhan ngomong, mereka akan mati. Wah, ternyata aturan yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan sungguh menakutkan. Nah, jadi anak-anak kita tidak sembarang masuk ya. Waktu itu zaman Israel itu, zaman Musa itu orang-orang Israel pun tidak bisa asal sembarang masuk di dalam kemah suci itu. Hanya orang-orang tertentu, imam saja yang boleh masuk. Kenapa sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus membersihkan diri? Kenapa zaman itu para imam harus membersihkan tangan mereka dan mencuci kaki mereka, membasuh kaki mereka? Apakah penting? Sangat penting anak-anak. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus.
Dan dia mau ketika datang di tempat kudusnya, kemah suci itu tempat kudus anak-anak, dia mau agar orang yang datang itu betul-betul orang yang bersih, membersihkan diri terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan di situ. Jadi para imam ketika itu anak-anak, mereka tidak hanya sekedar membersihkan tangan kaki saja, tetapi ada tujuannya. Karena mereka masuk ke dalam tempat yang kudus, bertemu dengan Tuhan yang kudus, maka mereka juga harus membersihkan dirinya. Itu yang terjadi. Nah anak-anak, apakah Musa dan orang-orang Israel lakukan? Ya, mereka lakukan. Mereka ikuti semua perintah yang Tuhan berikan. Mereka mampu menyelesaikannya? Ya, mereka mampu menyelesaikannya. Mereka mampu membangun semuanya, bahkan membuat perabotan itu dengan lengkap. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Apakah mereka mampu karena kemampuan mereka sendiri? Tidak anak-anak. Tetapi Tuhan memberikan roh yang memampukan mereka, memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh mengerjakannya dan menyelesaikannya dengan baik. Lalu anak-anak, apa yang terjadi ketika semuanya sudah selesai? Apakah itu menjadi suatu berita sukacita? Ya anak-anak, seperti tadi. Kalau mengerjakan Rubik sampai selesai, wah sukacitanya luar biasa terpancar. Sama ketika Musa dan orang Israel menyelesaikan mezbah itu, menyelesaikan bejana pembasuhan itu, bahkan menyelesaikan kemah suci, ada satu sukacita yang luar biasa. Kalian tahu apa yang terjadi? Akhirnya ada awan datang anak-anak. Ada awan yang menutupi kemah itu. Loh, kok bisa? Ya, Tuhan dalam bentuk awan itu datang menunjukkan dirinya kepada Musa dan juga orang Israel. Nah waktu itu ketika Musa melihat hal itu, dia sungguh takjub anak-anak. Bahkan dia takut untuk masuk ke dalam kemah suci itu. Karena dia melihat bahwa ada Tuhan hadir di situ. Anak-anak, pekerjaan yang mungkin tadinya sulit untuk mereka kerjakan. Banyak perintah yang harus mereka ikuti. Tapi ternyata ada satu sukacita yang besar. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan hadir lewat pekerjaan yang mereka sudah selesaikan. Kemah suci, kemah kudus, Allah yang kudus ada di situ. Berdiam di situ. Menunjukkan dirinya kepada orang Israel. Anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita. Agar ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita juga mempersiapkan diri kita ketika beribadah saat ini. Persiapkanlah diri kalian. Apakah kalian tadi sudah mandi, sudah memberikan diri kalian dengan bersih untuk beribadah hari ini? Apakah jangan-jangan tadi baru bangun langsung ibadah, belum sikat gigi, belum mandi? Anak-anak, kita sedang menyembah Tuhan yang kudus. Dan berikanlah sikap kalian, diri kalian yang bersih di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk yang menunjukkan bahwa kalian siap untuk beribadah kepada Tuhan yang kudus itu. Nah hari ini firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita, mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Sekali lagi, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau adalah Allah kami yang kudus. Allah yang sungguh berkuasa atas hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan lagi agar kami juga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih untuk Musa dan juga orang Israel ketika itu boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka mengikuti perintah Tuhan sehingga Tuhan pun menunjukkan ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, dan ajarlah kami hari ini agar kami juga boleh memberikan diri kami yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami, pikiran kami, karena kami sedang menyembah dan beribadah kepada Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan,
Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk membagikan link video ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.